Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu Maudhi'atul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ade Abdurrahim Ahmad dari Cirebon. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ade Abdurrahim Ahmad kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqat. Assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu ma khalafal insanu ba'dahu thalathun, waladun salihun yad'u lah, wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil masyayikh, asatid wal asatidah, bil khusus dumateng keluarga besar Sahibul Hajat yang insyaallah malam ini beliau adalah promotor pengajian sekaligus tempat ini dijadikan umat bersolawat. Insyaallah tempat yang penuh dengan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati
dumateng aparatur pemerintah Desa Kluwih. Bila khusus nih tim hadroh yang dari mana ini? Dari Kluwih juga, alhamdulillah, ganteng-ganteng. Cuma sayang masih jomblo ya. Bu, ada yang naksir? Masa sih? Semono gantengnya ibu. Lah kakang naksir angka. Bu, halo, masih bersama saya? Ada kehidupan di sana? Berarti saya berhadapan dengan makhluk hidup ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama rasa syukur dan berterima kasih atas limpahan rahmat dan karunia. Sampai saat ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Nikmat masih tetap diberikan kenikmatan dan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila khusus keluarga besar Sahibul Hajat selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambah oleh Allah nikmatnya, amin. Ditambah oleh Allah keberkahannya, ditambah oleh Allah derajat dan martabatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Rahmat beserta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Halo, Nabi besar Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita selaku umat selama ini masih tetap khidmat mengikuti sunnah dan alurnya. Insyaallah di yaumal jaza kita mendapatkan syafaatil uzma, amin. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Nabi wal kawkabud durri anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri anta ayyuhan nabi wal kawkabud durri anta imamul hadrah sultanul ghaibi. Anta imamul hadrah sultanul
صلي دوما على نبينا صلي دوما على نبينا مهاجد به الجمال به الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. kayak lupa lagi pegang berkat gitu ya, sholawat ya Bu ya, terkesima dengan berkat kayak ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Khitan merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa Bu? Halo? Apa Bu? Khitan itu apa? Khitan itu apa? Sunat. Sunat itu apa? Khitan. Balik mana? Sunat itu apa? Khitan. Khitan itu apa? Sunat. Sunnah, ya. Maka hukum khitan terbagi 3. Ada hukum khitan afdol dan juga ada hukum khitan wajib dan ada hukum khitan sunnah. Bu, sampai jam berapa kira-kira Bu nih? Jam 1. Siap? Siap? Insya Allah. Tunggu sampai jam 1. Saya mau turun ya. Enak baik kayak dalam wayang. Mana hukum khitan afdol? Tafaul yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah Muhammad lahir sudah di khitan. Cuma kira-kira ada di daerah Kelui yang di khitan baru lahir langsung di khitan, ada kira-kira? Apa alasannya? Alasannya apa? Bu, alasannya apa? Melas pasti, ya kan? Padahal hukum khitan afdol yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila anak lahir ke alam dunia baru 3 hari langsung disunat, insya Allah cepat sembuh. Kenapa? Sebab anak tidak bergerak kemana-mana. Betul apa betul? Betul ya? Begitu disunat, cuma sayang alasannya melas, ya. Padahal niku abdol hukumnya. Ya, yang pertama anak itu cepat sembuh, dan yang kedua kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukum khitan wajib. Mana hukum khitan wajib? Apabila si anak ini sudah melampaui batas kebaligan usianya, maka disitulah hukum khitannya adalah wajib. Laki-laki berapa usianya? Usia balik itu berapa ibu? 5. Kalau wadon 9 ya. Lanang 15.
apabila si anak ini sudah melampaui batas kebaligan, umpama 20 tahun belum disunat, ada kira-kira di sini ya. Wah. Alot. Masa iya sih? Alot tabu? Bener alot. Masya Allah, kok ibu tahu ya? Kalau usia si anak ini lebih dari 20 tahun, ini hukumnya wajib disunat. Ya. Sebab anak apabila sudah dewasa wajib mengerjakan ibadah sholat. Usia 15 tahun itu wajib, bahkan 7 tahun sudah belajar beristinja dan belajar melaksanakan ibadah sholat. Nah ini udah 20 tahun usianya. Pernah nih, waktu 2018 saya kedatangan tamu dari Jakarta, usianya 33 tahun. Ya, 33 tahun datang ke rumah minta disunat. Kata saya, lu kemana aja lu? Baru ingat sekarang. Usia lu berapa? Usia saya 33 tahun Pak Ustadz. Kemana aja kata saya tuh, Masya Allah, kasihan juga itu anak. Ternyata memang dia anak sebatang kara. Dia tuh pengen sunat, ya, pengen sunat. Usianya 33 tahun. Saya bawa ke dokter, masuklah ke dokter ceritanya. Dokter nggak nanya usianya, yang penting dicatat aja namanya. Pak Ustadz silakan gendong anaknya. Lawang kakek-kakek digendong kata saya itu. Udah bisa jalan sendiri kok digendong. Nah, inilah ya. Nah, ini wajib hukumnya. Sebab kenapa jadi wajib? Dikarenakan usia si anak sudah melampaui batas kebaligan. Maka hukumnya khitan usia lebih dari usia balik itu hukumnya wajib. Yang ketiga, hukum khitan sunnah. Ya. Nah, ini Ananda Muhammad apa tuh? Ulin Nuha apa? Berapa nih usianya? 9 tahun ya. Berarti 9 tahun di bawah. Ya. Di bawah. Nah, ini usia 9 tahun kalau di wilayah Cirebon itu sudah terbilang langka ya. Kalau di Cirebon itu rata-rata maksimal itu 7 tahun. Ya, maksimal itu 7 tahun, tidak ada yang sampai 9 tahun. Anak keburu malu sendiri pengen disunat. Ya. Dan insya Allah ini merupakan anjuran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, dulu Nabi Ibrahim uji coba khitan, usia Nabi Allah Ibrahim berapa? 60 tahun bu. Ya, nah dulu namanya juga dulu, beda dengan sekarang. Kalau sekarang usia 20 tahun sudah malu kayaknya, belum disunat. Bahkan jangankan 20 tahun, usia 7 tahun saja anak sudah minta disunat sekarang. Betul ya? Iya kan? Nah, sunat itu merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dikaitkan ya dengan apa? Dengan prakata Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, engkau harus mengikuti jejak langkah millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab Nabi Allah Ibrahim itu adalah khitan ya. Maka Nabi Allah Muhammad dan para umatnya pun mengikuti sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, disunat. Apa itu sunnat? Sunnat itu as-sunnatu tasihhu ya, al-khitanu tasihhu, khitan itu sehat. Bukan hanya sebatas kita memotong, tetapi ada anjurannya. Ada anjurannya. Orang Amerika saja
Orang Nasrani saja sekarang dianjurkan untuk dikhitan. Kenapa? Ya memang khitan itu adalah sehat. Kalau punya anak gak pernah besar badannya, kurang pertumbuhannya, coba dikhitan, insya Allah akan terlihat pertumbuhannya dan perkembangan badannya. Coba aja lihat, betul apa betul? Ya, maka khitan itu adalah tasihhu, khitan itu adalah sehat. Ya, bukan hanya sehat, hikmah dan rahasia di khitan ini luar biasa. Ya Bu ya, ya Bu ya. Hikmah di khitan ini luar biasa. Siapa yang merasakan? Ibu-ibu. Ya. Apa ada perbedaan laki-laki yang tidak disunat dengan yang sudah disunat? Ya jelas ada perbedaan. Dikarenakan kita mengikuti anjuran dan sunnah, maka dibedakan oleh Allah hikmah dan rahasianya. Maka nanyanya bukan ke laki-laki, terus terang harus ditanya ke ibu-ibu. Beda dengan yang disunat, ya, laki-laki yang belum disunat, maka hikmahnya luar biasa. Ya, yang pertama adalah sehat, dan yang kedua ini akan memunculkan hikmah, beberapa hikmah di dalam terkandung di dalam khitan itu. Insya Allah ananda ya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sehat, tetapi insya Allah ini merupakan uji coba. Ini merupakan salah satu pengorbanan pertama anak keturunan umat Islam sudah belajar berkorban demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan khitan. Khitan, mohon maaf, sebagaimana Al-Imam Nawawi menyatakan, ya, di dalam kitab Mirqatus Su'ud beliau menyatakan khitan ini ya terbagi dua. Ada indal lughat wa indal istilah. Mana khitan menurut lughat? Khitan menurut lughat huwa al-qat'u, memotong. Apa Bu? Khitan itu apa? Memotong. Ibu ngirisi bawang disebut khitan indal lughat. Bapaknya motong ayam khitan indal lughat. Ya. Maka menurut prakata Imam Nawawi yang dinamakan khitan indal lughat huwa al-qat'u, motong. Dan yang kedua, yang namanya khitan indal istilah ya huwa qat'ul kulfatil lati tasturul hasafah. Memotong kulfah, ya. Memotong kulfah, qat'ul kulfatil lati tasturul hasafah, supaya transparan hasafah. Apa itu hasafah? Hasafah itu kalau bahasa santri, kalau bahasa wong kene apa ya? Apa? Kulub. Kulub tak Bu? Kulub itu kulfah. Ini hasafahnya, helmnya maksudnya itu. Ya. Kalau kulub itu adalah kulfah, tetapi ini hasafah ini ya bongkotnya ini, ujungnya itu tuh. Ya, apa namanya ya? Berarti isinya kulub ya Bu ya? Sepakat isinya kulub ya? Nah, tasturul hasafah supaya itunya transparan. Kenapa? Sebab kulfah ini kalau tidak dipotong ini bisa membahayakan. Apa Bu? Bisa membahayakan sebab tempat bersarangnya najis itu di dalam kulfah. Kulfah itu kuluf, ya. Kalau hasafah itu kepala. Kepala laki-laki ada Hah? Ada dua. Ini yang satunya sebelah mana? Bu, halo? Jangan menunduk, kalau ibu lah yang ngomong. Kata ibu kepala laki-laki ada. Ini yang satunya sebelah mana yang satunya? Sama dengan perempuan itu banyak ngomong, betul. Sebab perempuan mulutnya
Bener dua. Bener dua. Ini yang satunya sebelah mana? Menurut saya yang bawah itu nggak pernah ngomong loh. Ya, yang ngomong atas aja yang ngomong itu. Seperti tadi, kulpah ya. Kulpah itu kulub, hasyafah itu adalah kepala. Kenapa harus dipotong? Supaya jangan terhalang dengan kulpah. Sebab kulpah ini tempat bersarang dan najis. Kemana-mana anak tanpa disunat, maka ini akan menimbulkan najis sepanjang hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Untung anak kita sudah dizun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Insyaallah. Cuma Ananda ini katanya nanti besok pagi mau disunatnya. Ya. Besok pagi. Ini berarti masih mengikuti tuntunan Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan Kalijaga dulu kalau mau mengkhitan anak itu dianjurkan sesudah sholat subuh. Ya, dulu kan. Kenapa harus habis sholat subuh? Dikarenakan oksigennya masih sempurna. Tuh, oksigennya masih sempurna. Terus kata Sunan Kalijaga, dikala eta anak disunat, maka disunnahkan ditepukan hadroh atau genjringan sambil dibacakan sholawat. Tola'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'ali lahidah. Prok bring. Kenapa harus ditepukan genjring dan dibacakan sholawat? Yang pertama, sholawat dan genjring bisa meredam jerit tangisnya si anak. Jangan sampai terdengar nangisnya anak oleh kedua orang tuanya. Betul-betul. Itu yang dimaksudnya. Ya. Kenapa harus di luar? Jangan di dalam. Kalau disunat anak itu. Dulu Pulau Jawa ini dihuni sama orang Hindu dan orang-orang Buddha. Ya. Dan aktivitas sunat zaman dulunya adalah umat Islam. Kenapa harus di luar? Maksudnya orang-orang Hindu, anak orang Hindu dan anak orang Buddha supaya mengikuti sunnah seperti anak-anak orang Islam. Dan yang pertama begitu disunat, yang pertama memberikan uang itu kakeknya. Ya. Di sini bilangnya apa kalau ngasih uang ke anak yang sudah disunat itu? Bu, apa tuh namanya? Kalau bahasa Cirebon itu nyecep. Kalau di sini apa tuh? Nggak ada namanya ya? Udah ngasih aja begitu. Oh, kalau di Cirebon itu ada namanya nyecep. Nyec itu bahasa Sangsakerta. Nyec itu ngasih, cep itu anak langsung berhenti sekalipun nangis. Hah? Ya iya. Begitu juga apabila wong wadon banyak omong harus dicecep, harus dikasih duit. Supaya berhenti. Ya iya. Ya kenapa wong wadon akeh ngomong akibat lanange kurang ngerti. Ibu, bener Bu? Bakal wong lanang ngasih banyak uang ke istri ya insya Allah istri itu diem. Sama duit mah insya Allah diem. Ya, insya Allah jinak istri itu apabila sering dikasih. Tapi kalau istri nggak dikasih duit, oh kayak seperti macan. Begitu biasanya. Tapi di sono Bu, 100 km ke sono ke barat, insya Allah di sini mah lebih parah kira-kiranya ya. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sunnah apa? Kata Sunan Kalijaga dibacakan sholawat dan ditepukan genjring supaya apa? Supaya meredam jerit tangisnya si anak jangan sampai terdengar dengan sama orang tuanya. Ini yang dimaksudnya begitu.
Ya. Kulfatil lati tasruh asafah. Ya, memotong kulpah supaya apa? Supaya transparan hasafahnya, dikarenakan kulpah ini tempat bersarang dan najis. Kalau seandainya kulpah tidak dipotong, maka si anak ini sepanjang hidupnya membawa najis. Sah tidak sholatnya? Tidak ya, dikarenakan syarat sahnya sholat itu ada 3. Yang pertama suci tempatnya, suci badannya, suci pakaian. Sementara anak kalau tidak disunat berarti tidak suci badannya. Ya, maka boleh kata ulama yang bijak, sekalipun sampeyan tidak disunat boleh, tidak apa-apa. Yang terpenting setiap habis kencing maka harus memegang sikat gigi. Diroskam tuh sama sikat gigi. Kira-kira bagaimana kira-kira ya? Waduh, mules kayak isi itu. Gak bakal ketahan itu. Boleh, gak apa-apa. Gak mau disunat silakan, ya silakan. Ya, sebab ini ada dongeng nih Bu nih. Ada orang Cina mau masuk Islam, cuma dia tidak mau disunat. Datang ke kiai yang pertama, kata yang pertama tidak sah, tetap harus disunat. Datang ke kiai yang kedua, tidak sah, tetap harus disunat. Yang ketiga pun sama. Datanglah ke kiai yang bijaksana. Saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sunat. Sah atau tidak? Sah. Syarat masuk Islam bukan sunat, tetapi syahadatu alla ilaha il wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan galak-galak mulai ya. Kiai bijaksana lah itu yang hebat. Sah tidak? Sah. Tidak disunat? Enggak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting sampean syahadat. Nanti setelah bersyahadat baru ya orang ini dipaparkan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khom. 1 rukun Islam niku onten 5 siji, syahadat 2, salat 3, 4, 5. Itu ya. Syaratnya salat harus suci tempatnya, suci pakaiannya, suci. Kenapa? Nah ini merupakan syarat. Apabila syarat ini tidak ada, maka tidak sahlah mengerjakan ibadah sholat. Maka kata kiai yang bijaksana, sampeyan tadi mau masuk Islam tidak mau disunat, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting sampeyan syahadat dan membacakan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun nanti setelah bersyahadat, dikarenakan sudah masuk Islam, Islam itu harus tahu karakteristik Islam, yakni harus mengikuti aturan-aturan Islam, yakni harus mengerjakan ibadah sholat. Itu yang dimaksudkan kebijaksanaan seorang kiai. Amin. Ya Allah ya Rabbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. حبيب النبي
Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله. Apa hikmah yang terkandung di dalam walimatul khitan? Insyaallah yang akan dibahas pada malam ini ada 3 kategori anak. Ada berapa, Bu? Bu, ada berapa? Ada 3 kategori anak. Yang pertama anak zinatul hayatid dunya, yang kedua anak fitnah, dan anak qurrata a'yun. Kira-kira ibu milih yang mana? Nanti dulu ya. Ini di Desa Klewi nggak ada laki-laki kayaknya ya. Iku wadon kabeh kaya sih. Hah? Ini kebon ta? Masya Allah. Padahal pengajian itu klasifikasi nanti masuk surganya loh. Amin. Paling depan, ini paling awal masuk surga. Beda lagi yang anak di kebon. Ya. Mohon maaf Bu. Yang suka gelap-gelapan itu manusia apa setan? Bukan saya yang ngomongnya ibu ya. Ya Bu. Kalau memang pengen masuk surga paling awal seharusnya di depan ini nih. Tapi ini baru kali ini saya mengaji, yang hadir bukan hanya manusia saja, termasuk makhluk goib. Kenapa? Labong kursi cuma kursinya doang, nggak ada yang duduknya. Berarti ini yang duduknya ini makhluk goib kayak isi. Awas hati-hati yang duduk sebelahnya kursi kosong tuh. Ya, ada setan belek nanti di situ tuh. Ya, Masya Allah. Bu. Anak terbagi 3. Ya. Yang pertama anak zinatul hayati dunia, yang kedua anak fitnah, dan yang ketiga anak qurrata a'yun. Yang dipilih sama kita anak qurrata a'yun. Nah, bagaimana anak zinatul hayati dunia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Kurang Kang Allah itu. Kurang ragem. Coba. 1, 2, 3. Dereng dibaca. Ngallahi apa? Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Ibu-ibu. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba. Inda rabbika thawaba wa khairun amala. Itu karakteristik anak yang disebut zinatul hayati dunia. Seperti apa anak yang zinatul hayati dunia? Ganteng ya ganteng, kaya ya kaya, tetapi seolah-olah tidak bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Hanya oli gantengnya baik. Yang gua apa? Ya. Zinatul hayati dunia itu bagaikan perhiasan kehidupan. Yang namanya perhiasan itu enak dipandang tapi tidak enak dimakan. Betul tidak? Sampean punya kalung?
Jujur ya wong, bener-bener jujur ya. Ibu punya gelang? Kismin banget jadi orang ya. Kalung nggak punya, gelang nggak punya. Terus punyanya apa ibu? Gelang karet katanya, ya, buat jepret wong lanang. Ya. Jadi yang namanya zinatul hayati dunya itu anak hanya sebatas seperti perhiasan. Yang namanya perhiasan itu cuma enak dipandang doang. Gak enak dimakan. Coba lihat. Nengok ke belakang. Di situ ada kursi. Di situ juga ada apa tuh? Ada hiasan kan? Indah tidak dipandang. Enak tidak dimakan. Serok makan. Ini hanya indah dipandang tetapi tidak enak dimakan. Itu yang namanya zinatul hayati. Rata-rata yang suka ke perhiasan itu rata-rata wong wadon. Benar. Wong lanang langka kang seneng ning perhiasan langka. Ana wong lanang nganggo kalung. Ana wong lanang nganggo gelang. Ya paling-paling gelangnya kaoka, dudu emas. Ya kan? Yang seneng nganggo perhiasan niku wong wadon. Ya. Tidak ada sejarahnya laki-laki itu senang pakai perhiasan. Coba aja nanti dilihat di sini ya. Ibu-ibu nih. Lihat apa sih, Bu? Woi. Sini. Sono sih. Sini. Lihatnya ke sini, lihatnya sini. Bu, coba lihat nih ibu-ibu pakai kerudungan ya. Ya. Oh, kayak 17 Agustus. Ya kan pakai mute-mute begitu kan? Ada lanang kang seneng pakai perhiasan ning peci ning toponge. Lah, enggak. Coba. Tuh, ini grup hadro putih KB. Ya wis putih bae. Ya bapak-bapak ireng ya ireng baik. Tapi ibu-ibu luar biasa. Pokoknya sing gerebrai kayak 17 Agustusan. Oh. Dibulat-bulat kan anak brosen kene ki. Anak blendonge. Memang senengnya begitu. Nah, itu namanya zinatul hayati dunya, perhiasan. Yang namanya perhiasan semua orang suka tapi paling dominan yang suka perhiasan itu adalah wadon. Insya Allah. Tuh. Anak zinatul hayati dunya hanya sebatas enak dipandang, ganteng gagah gagah, tetapi tidak bermanfaat buat dirinya dan buat keluarganya. Itu yang disebut anak yang zinatul hayati dunya. Bagus tidak? Bagus tidak? Ganteng tetapi tidak bermanfaat bagi keluarga. Bagus tidak? Tidak. Buat apa ganteng tetapi tidak bermanfaat? Yang kedua, anak fitnah. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu ujian, anak itu cobaan, harta itu ujian, harta itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ya. Mulai Masya Allah kang aran anak dikandung oleh ibu berapa bulan, Bu? 9 bulan. Masya Allah. Setelah 9 bulan brojol ya. Sakit tidak, Bu? Kata ini tidak. Ya memang belum pernah melahirkan dia mah. Yang melahirkan mah ini ya. Mulai kehormatan seorang wanita itu yang tidak ada di laki-laki. Yang pertama hamil
yang kedua hamil, yang ketiga melahirkan, yang keempat nyusui. Tidak ada di laki-laki. Ada laki-laki head. Kalau laki-laki ada yang head berarti public softtek diganti potongan softteknya. Ya. Bukan pakai pembalut lagi. Pakai apa? Pakai seperti sorbanan. Nih, seperti ini nih. Tuh. Ini khusus softtek laki. Kalau ada laki-laki mens. Tuh, ya. Yang kedua hamil. Gak ada laki-laki hamil. Adanya di perempuan. Yang keempat lahiran. Gak ada tuh. Makanya luar biasa nih ibu-ibu. Nah ini yang empat ini catatan yang ada di jiwa perempuan. Ini yang membawa ibu-ibu syahid akhirat. Bisa memasuki surganya Allah dikarenakan haid, dikarenakan hamil, dikarenakan melahirkan, dan dikarenakan ada laki-laki menyusui. Ada juga laki-laki iya. Yang menyusui adalah ibu yang menyusui. Yang laki-laki bukan menyusui tapi nyusu. Apa bedanya cai susu dengan susu, Bu? Apa bedanya air susu dengan susu? Apa bedanya air susu dengan kopi? Susu mah putih, terus kopi salah. Yang namanya susu ireng ujungnya. Betul? Iya, makanya salah sampean tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anak fitnah, ya. Begitu dilahirkan sama ibunya, tetapi anak ini sakit terus. Bahkan usia sudah lanjut, usia 15 tahun, anak ini sudah tidak bisa jalan. Seolah-olah kemana-mana harus digendong sama ibunya. Ini anak fitnah. Harus sabar. Tahu si Naja ya? Naja itu seorang hafidhul Quran. Bahkan menurut ilmu kedokteran, Naja ini sudah tidak bisa memikir dan apalagi menghafal. Apapun itu tidak bisa. Tetapi atas izin Allah, Naja ini bukan hanya hafal, termasuk wakaf Al-Quran bisa dihitung sama dia. Ya, padahal dia tidak bisa jalan, dia lumpuh, ya, termasuk lisannya juga tidak fasohah mengundikan Al-Quran. Tetapi Allah memberikan kelebihan terhadap Naja. Naja ini seolah-olah jadi manusia, berlian otaknya, sekalipun memang menurut prakata dokter itu adalah sudah tidak bisa memikir lagi. Tetapi alhamdulillah Naja diberikan keberkahan Allah, bisa menghafal Al-Quran 30 Zuj 114 Bu 114 surat, ya, 114 surat. Berapa lagi? 77.450 kalimat dan 1.025.000 huruf. Bukan hanya itu, Naja bisa menghitung makro, Naja bisa menghitung wakaf, ya. Itulah hebatnya Naja. Mudah-mudahan sekalipun kita punya anak sakit-sakitan, ibu harus sabar. Di balik sakitnya anak ini mungkin ada hikmah dan rahasia yang terkandung di anak itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, anak fitnah itu nakalnya, Masya Allah, luar biasa ini nakalnya. Sekarang kan anak-anak sudah nggak asing lagi nakalnya anak-anak zaman sekarang. Betul? Dulu nakalnya anak ya paling-paling ya nakal biasa, tapi nakal sekarang Masya Allah sudah kebablasan nakalnya anak sekarang. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang manut, anak-anak yang nurut, anak-anak yang
bisa dijadikan harapan bagi kedua orang tuanya. Dan anak-anak bisa mengangkat derajat dan martabat kedua orang tuanya. Anak-anak bisa mengangkat siksa orang tuanya sekalipun ada di dasar jurang neraka jahanamnya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, anak disebut qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, anak yang qurrata a'yun, barangkali inilah anak yang dijadikan harapan bagi kita. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Muhammad ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang qurrata a'yun. Anak yang bisa mengangkat derajat dan martabat kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma khalafal insanu ba'dahu salasun, waladun salihun yad'ulah, wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'di. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang lebih bermanfaat dikala kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, Allahumma ghafirli wali walidayya warham. Kemana ini tuh? Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli dayya warham rabbayani saghira. Itu wajib anak yang soleh selalu mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, senang ora bu duwe anak soleh, anak kangen doakan ning wong tuae. Senang orang? Senang. Habis maghrib, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Maka anak soleh itu la du'a illa bidu'ail walid. Anak yang soleh ini tidak pernah mendoakan siapapun kecuali mendoakan kedua orang tuanya dulu. Itu anak soleh. Ya. Ibu pengen dua anak soleh? Pengen dua anak soleh? Harus hati-hati cara pembuatannya bu. Bikin bolu saja harus pakai resep. Betul? Bikin bolu saja harus pakai resep. Apalagi bikin pakai resep orang? Hah? Pakai resep enggak? Bu, kalau ibu mau bikin bolu, ya, terigu sekilo, telurnya sekilo, gula putih sekilo, apalagi vanili sekilo maning, garam, serok coba, terigu sekilo, telur sekilo, gula sekilo, paneli sekilo, garam sekilo, serok bikin bolu. Bantat yakin itu. Ya. Ini kan enggak jelas. Ya. Itu harus pakai resep. Bikin kue saja harus pakai resep, apalagi
Pertama ibu harus wudu dulu sebelum ibu masuk ke kamar pelaminan. Ya Bu, begitu tidak Bu? Kalau pengen punya anak soleh yang pertama ibu wudu dulu. Usahakan harus wudu. Yang kedua pakai pakaian yang bersih, yang wangi. Ini sih Masya Allah harapan turuning laki. Boro-boro nganggo minyak wangi. Ya Allah, kelek ngaber kok. Ya Bu ya, Bu, itu cobalah dibiasakan. Masuk kamar pakai pakaian yang bersih. Sunnah pakai rih. Apa itu rih? Minyak wangi. Wa ta'attur pakai minyak wangi. Itu disunnahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Spray harus Ya spray, coba kasur percis kayak kapal pecah. Bantal di mana, guling di mana, spray, wah Masya Allah wa tabarakallah. Jadi malaikat rahmat itu jauh. Jadi sebelum kita bersetubuh, yang pertama usahakan ibu wudu dulu, bapak wudu dulu. Setelah wudu dan disunnahkan sholat sunat 2 rakaat. Iya. Jangan langsung. Iya. Harus ada warming up dulu, pemanasan dulu. Berbahaya. Nanti apabila mencetak anak tanpa ada pemanasan, anaknya idiot kowe. 1 tambah 1 11. Iya. Jadi harus ada pemanasan dulu. Yang pertama ibu pakai minyak wang, pakaiannya bapak wudu sholat habis sholat baca Quran dulu minimal 300 ayat. Ya kapan kerja? Wiridan baik. Ya. Katanya pengen punya anak soleh. Itu harus diusahakan. Iya. Aja padu. Iya, itu harus itu. Supaya nanti hasilnya memuaskan. Ganteng, soleh, amin. Ya Rabbal alamin. Niki sih Masya Allah. Wadon lagi goreng iwak. Dia langsung dituntun bayi ning kamar. Masya Allah. Maksa ku lakiku. Pas begitu ternyata dijadikan oleh Allah anak. Ternyata Masya Allah. Anu wajahnya kan ireng. Bu, ini harus seperti itu. Awas jangan ya. Jangan seperti itu. Naudzubillah min. Usahakan yang pertama wudu dulu, terus sholat dulu. Setelah sholat baca Quran, minimal membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berapa bacanya Rabbana hablana? 41 kali. Kelamaan. Kira isi kesubuhan gue. Sholat dingin, wirid dingin, baca Quran dingin, Masya Allah. Kapan maju? Tapi kan hasilnya memuaskan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, setelah itu kasih nama yang baik sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah,
Abdul Muttalib, Abdurrahman, Abdurrahim, Jamal. Iya, begitu. Kun si anak arane Abdul Ghaffar. Usaha ning Jakarta jadi bos. Pulang ning kampung arane ganti Matt Gaffer. Ya ini kan udah berlebihan ini tuh. Gak boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qahar, Abdul Jabbar. Mana? Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siapa arane cung? Timu. Timu. Ya. Ya Allah ya Karim, harus sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Muhammad ulin nuha ditakdirakan si Allah jadi anak yang soleh, jadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua, jadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, dan anak yang bisa menjahit orang tuanya sekalipun ada di dasar jurang api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi yang pertama, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, itu barangkali lebih baik yang ditinggalkan sama ibu dan bapak setelah ibu bapak meninggal dunia. Yang kedua, wasodaqatun tajri yablughu ajruha, sedekah jariah yang disampaikan ke orang yang bersangkutan itu barangkali yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bihi mim ba'di, dan ilmu yang bermanfaat ya, dan dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia ya. Maka ilmu yang bermanfaat ini sampai akhirul hayatnya dan sampai akhir kiamatnya pun ilmu yang bermanfaat ini barangkali terus ngocor ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala salli wa sallim wa barik
عليه وعلى آله. Intinya kita duduk di sini bukan hanya sebatas manggut-manggut, tetapi kita duduk di sini menumpuk-numpuk pahala. Sebab duduk 1 jam di tempat pengajian itu lebih utama ketimbang sholat sunnah 60 tahun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi itu pun yang duduknya di depan. Kalau duduk di kebun beda lagi urusannya. Ya. Beda lagi urusannya tuh. Tapi insya Allah mudah-mudahan sama ya. Amin. Ibu-ibunya insya Allah menumpuk-numpuk pahala. Pulang dari sini ibu masuk ke rumah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ya Rabbal. Ya, yang pertama ibu mendapatkan pahala jihad fisabilillah, dan yang kedua tetap ibu mendapatkan berkat. Busentek. Berkat ya, penting itu berkat. Sebab ini hanya di tempat pengajian yang mendapatkan berkat. Coba kalau di sini ada organ tunggal, ibu dapat snack. Duduk tidak? Tidak. Tempat pengajian? Ya duduk. Dapat snack. Betul ya? Ketawa bisa. Iya, murah meriah. Betul. Insya Allah nanti bukan hanya kita bertemu di sini, tetapi nanti diketemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang kemarin kita masih bisa bergaul, bisa duduk bersama, tapi hari ini sudah tidak ketemu lagi dikarenakan dia sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lubang kematian. Kemungkinan ini merupakan salah satu camat, ini calon-calon mati semua. Ya, ada yang cepat, ada yang cepat, ada yang pengen lambat apa pengen cepat? Hah? Ayo ngomong, pengen cepat, pengen lambat? Iya, maksudnya lambat nunggu apa? Pengen lambat-lambat baik. Engkau mati sekian, yang mending sekian kan? Jadi barang siapa yang pulang pengajian meninggal dunia wafat husnul khotimah, wafat mendapatkan amal jihad fisabi, untung ora? Ya wis. Siap. Ya. Siapakan ya, subhanallah, insyaallah mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Duduk di sini ingat Bu, jasa kedua orang tua kita. Ya. Ini berkah doa dari orang tua kita. Tanpa orang tua kita mendoakan, kita tidak mungkin ada di sini. Ini berkah kedua orang tua kita sehingga kita bisa duduk di sini. Maka ibu di dalam hati, ya Allah, aktivitas kami di tempat ini, duduknya kami niat tolabul ilmi, ya Allah, sampaikan untuk kedua orang tua kami pahalanya, ya Allah. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kami yang sudah di sana, ya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Semoga mereka mendapatkan kenikmatan barzah, mereka diangkat siksanya oleh Allah sehingga dimasukkan ke surganya Allah tanpa ada hisaban amal, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, anak itu terbagi 3. Yang pertama anak zinatul hayati dunya, yang kedua anak fitnah, dan yang ketiga anak qurrata a'yun. Semoga kita mendapatkan turunan dan anak yang qurrata a'yun. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kami undur diri dari tempat ini, ya, barangkali ini sih ada jamaah yang masalah mata, di mata means, mata plus, mata katarak, mata keranjang, mata duitan. Hah? Insya Allah kami akan memberikan cendera mata.
ke wong keluwi. Siap beli? Siap beli? Gratis. Sebab dukun datang dewek. Siapa saja yang mau terapi mata silahkan. Yang tentunya matanya minus, matanya plus dan katarak. Tanpa melalui operasi. Di tempat ini juga insya Allah. Yang mau silahkan. Gratis. Ya. Dan yang kedua ini bukan hanya untuk pengobatan mata, tetapi apabila diobati mata, ini saraf yang 77.450 saraf besar yang ada di kepala ini dikedut menjadi sempurna. Dan ibu nanti nggak punya penyakit pikun. Apal pikun? Lupaan. Mangan esok jam 10 pengen mangan, ku pikun ku. Ya. Jadi siap yang mau, tapi yang mau saja. Kalau yang nggak ada ya syukur, berarti saya cepat pulang ke Cirebon. Kalau yang mau silahkan. Gratisan. Yang penting panitia menyediakan tisu saja. Buat apa? Buat air mata. Sebab nanti dikeluarkan air mata buayanya nanti dikeluarkan semuanya nih. Ya. Boleh Bu, yang punya penyakit migrain, menaun, yang suka pusing sebelah. Nah, terus ini pusing ini ada dua kategori. Ada pusing memang penyakit, ada pusing nggak punya duit. Ini yang pusing yang mana kira-kira ini? Nggak punya duit, ya boleh ya. Nanti setelah saya turun, nanti akan memberikan cendera mata ke wong keluwi. Mangga yang mau terapi mata min plus dan katarak, begitu juga yang mempunyai penyakit migrain menaun, silahkan jangan dulu pulang. Nanti di malam ini juga saya akan memberikan cendera mata ke ibu-ibu dan ke bapak-bapak. Siapa saja ya, gratis ibu ya. Bahkan yang datang ning Cirebon mahal urusannya. Kan sih di sini saja insya Allah ya. Siapkan tisu ya. Keluarga besar Sahibul Hajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kami bisa hadir, kami bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, sekalipun bapak-bapak yang ada di kebon juga sama bertemu dengan saya ya, di belakangin saya, ibu-ibu yang di hadapan saya, dan insyaallah ya grup hadrah yang tadi keluwi insyaallah ke depan jauh lebih maju lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadirkan Rasul, dikarenakan sebelum ceramah diadakan mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu adalah menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadrah menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keluarga besar Sahibul Hajat tadi berarti dikunjungi sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Satu lagi Bu, supaya ibu masuk surga tidak tidak sukar, mudah masuk surga. Pengen hafal dulu ya, ini sholawatnya. Inna fil jannati nahran min laban li aliin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban li aliin wa husainin wa hasan. Kullu man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hasan. Kullu man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hasan.
yadkhulul jannata min ghairi hasan. Mudah-mudahan masuk surga tidak susah. Masuk surga mudah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan catatan harus hafal orang. Masya Allah. Udah nanti kapan-kapan ya hafalkan ya. Insya Allah. Tetapi sekalipun tidak hafal itu, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat ini, yang ikhlas karena Allah, duduk bukan hanya manggut-manggut, tetapi ini memang menumpuk-numpuk amal, menumpuk-numpuk pahala, sehingga ibu masuk surganya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bila khusus yang mendengar, yang wajib mendengar suara saya sendiri. Tetapi barangkali ada manfaatnya buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan senantiasa bisa apa yang tadi saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله محمد رسول الله أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أن تجيب دعوتنا بهذه الدعوة المباركة، بهذه الدعوة المباركة، بهذه الدعوة المباركة. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا ولا تضرهم، ووفقنا وارزقنا برهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. هذا من فضل ربي والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا
ربي أنزلنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله